Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dian. Ya, selamat siang Pak. Ya Pak Dian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik ya Pak Dian ya. Pak Dian sibuk apa ini akhir-akhir ini ya di rumah? Ya, saya sibuk mengembangkan anak pembelajaran. Mengembangkan orang pembelajaran ya Pak Dian. Karena ini sudah mau awal ajaran lagi. Ya. Di semester genap. Ya, mencoba untuk mengembangkan departemen. Mantap Pak Dian. Mungkin saya nanti bisa menurut Pak Dian yang rajin dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang ada ya Bapak. Iya. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa di sini kita akan melakukan sebuah pengamatan ya Bapak. Tentunya saya yang akan mengamati kegiatan Pak Dian dengan Pak Nanang, pengamatan yang berkaitan dengan coaching dan coaching. Tentunya ada beberapa hal yang akan saya amati dari Pak Dian nanti. Nah, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, terima kasih Pak. Baik, saya sebelumnya telah bersedia dengan saya untuk menjadi supervisor dalam kegiatan coaching saya pada anak-anak nanti. Di sini saya ingin Pak Adit nanti membantu saya mengembangkan kompetensi coaching. Apakah dalam percakapan saya nantinya saat coaching dengan Pak nanti apakah sudah menggunakan alur beta dengan baik, kemudian apakah sudah mendengarkan dengan aktif, apakah ada pendengaran dengan rasa, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan nanti apakah sudah sesuai atau belum untuk menentukan kompetensi dari Pak Anak. Iya. Begini Pak Dian, jadi Pak Dian mungkin beberapa hal yang ingin saya amati sebenarnya dari kegiatan Pak Dian melaksanakan coaching dengan Pak Nanang. Kemudian bagian mana yang Bapak inginkan? Mungkin fokusnya dulu nanti kalau Pak Adit juga bisa mengamati ya di setiap bagian percakapan saya, apakah percakapan saya nanti itu sudah sesuai dengan alur kita, sudah terlihat tujuannya, sudah terlihat identifikasinya, sudah terlihat rencana aksinya, serta terlihat komitmen atau tanggung jawab yang memupuk komitmen dan tanggung jawab dari polisi untuk melaksanakan solusi-solusi yang diberikan. Ya Pak Dian. Kemudian Pak Dian, bagaimana penilaian Pak Dian terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya terhadap apa yang akan kita kembangkan ini adalah hal yang baik ya, dan diharapkan bisa membantu mengembangkan terutama dalam penanganan percakapan coaching saya nantinya dengan Pak Anak. Ya Pak Dian, menurut Pak Dian, bagaimana nanti Pak Dian rubrik penilaian yang akan digunakan saat ujian nanti? Untuk rubrik penilaian saya nanti ada saya menggunakan indikator dari tahapan beta ya, yang terdiri dari tujuan, verifikasi, dan rencana aksi dan Oh ya Pak Dian. Kemudian Pak Dian, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nantinya? Oke, untuk harapan saya nantinya penampilan coaching saya itu dapat meningkat, terutama penerapan alur kita. Kemudian saya dapat bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun kompetensi dari coaching, serta saya bisa mendengarkan dengan rasa sehingga kompetensi coaching saya ini nantinya akan meningkat ke kantor saya. Ya, baik Pak Dian, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Dian nanti bisa termuat semuanya, bisa terwujud semuanya, kompetensi Pak Dian bisa meningkat begitu ya Pak Dian ya. Mungkin Pak Dian ini pengamatan, supervisi yang kita lakukan pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti untuk pelaksanaannya Pak Dian dengan Pak Nanang dalam melakukan pengamatan, dalam melakukan coaching dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan bersama ya. Begitu. Terima kasih Pak Dian. Mungkin
proses atau kegiatan kucing bisa dilaksanakan. Selamat pagi Pak Nana. Selamat pagi juga ya. Oke, akhirnya ini nampak ceria, tapi Pak ada penonton sekali. Kira-kira kata-kata belum kata ceria, yaitu jadi apakah bisa bagaimana? Sebetulnya saya itu akhir-akhir ini agak bingung, agak mulai panik juga, ada rasa emosi juga, karena saya tuh kira sebetulnya dengan murid-murid saya, tapi hanya sebagian, ada beberapa anak yang dalam pelajaran praktek membaca puisi itu belum seperti apa yang saya harapkan. Dan saya dalam memberikan materi, teorinya, prakteknya itu sudah saya tekankan sekali, sudah berulang-ulang kali juga saya ajarkan. Nah, saya itu mau minta masukan dari kalian, mungkin ada ide atau solusi dari kalian supaya saya bisa tidak seperti ini lagi, tidak mulus, tidak berjalan. Oke, jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu dan kemudian apa yang mungkin Bapak ingin capai targetnya dari diskusi kita kali ini di sesi coaching kali ini? Baik Pak, saya itu sebetulnya hanya menginginkan murid-murid saya itu bisa mempraktikkan membaca puisi dengan baik, dengan sesuai intonasi yang benar. Itu jadi sebetulnya yang saya inginkan. Gitu. Kemudian ada lagi mungkin selain itu mungkin sama pada kita bahas di sini. Saya juga ingin tahu karena ada beberapa murid saya yang sangat lambat dalam kaitannya dengan mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan. Padahal saya sudah menjelaskan secara rinci, secara terarah, tersusun juga Pak. Nah, kondisi ini jelas menjadi tidak terkontrol Pak. Jika saya melakukan pembimbingan kepada anak-anak yang belum paham satu persatu, mungkin ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika saya menerangkan secara step by step langkah-langkah membaca puisi dan anak-anak semua mengikutinya setelah langkah 4 sampai 5 langkah, kemudian saya berkeliling dan meminta anak-anak untuk membacakan satu baris puisi. Jadi untuk siswa-siswa yang kesulitan, maka saya berusaha untuk membimbingnya. Tapi kadang-kadang kelas menjadi tidak kondisi Pak, karena siswa-siswa yang telah bisa mereka malah kasih sendiri, ada yang kalian tahu lah kondisinya juga suasana kelas kayak kondisi. Berarti itu ya masalahnya. Jadi dari skala 1 sampai 10, oke, menurut pendapat Pak Anak sendiri, kira-kira posisi Pak Anak dalam mengajar materi membaca puisi itu di skala berapa? Kalau sekarang dalam mengajar mungkin tergantung kelasnya ya Pak ya. Maksud saya untuk kelas 12 siswa, karena murid-muridnya enak Pak yang 12 murid itu. Ini bisa kondusif dan mudah untuk menerima materi. Jadi kalau tadi saya memposisikan diri saya itu di angka 8. Tapi untuk anak-anak IPS ini agak beda Pak, ini luar biasa. Kalau untuk IPS skalanya saya hanya mungkin 7 atau 6 Pak. Tidak sampai 8, mungkin hanya 6. Oke, kalau boleh tahu, mungkin saya simpulkan, Pak Nanang merasa kelasnya tidak terkendali, itu karena Bapak mengulang dengan membimbing anak yang belum bisa membaca
belajar puisi. Kemudian mengapa Pak Nanang tidak menggunakan siswa-siswa mungkin yang sudah pintar, sudah lebih paham lebih dulu untuk membantu teman-teman yang kurang paham atau yang tidak paham sekali, sehingga pembelajaran Pak Nanang mungkin tidak terganggu. Ya, tentunya ada rencana saya ke arah itu Pak. Tapi saya sebelumnya akan berdiskusi dulu kepada anak-anak yang sudah saya anggap baik atau kategorinya sudah bagus dalam membaca puisi untuk memberikan bimbingan kepada teman-temannya atau bisa dikatakan untuk menjadi tutor mereka. Tidak ada arah itu. Kemudian dari hasil yang telah kita diskusikan tadi ya, kemudian hal mana yang akan Nanang lakukan sebagai prioritas ya untuk mengatasi masalah nanti? Ya, rencana prioritas saja. Saya akan mengumpulkan anak-anak yang sudah saya kategorikan baik dan bagus dalam memahami dan membaca puisi untuk dapat mengajari teman-temannya yang belum mampu membaca puisi dengan baik. Ya, itu prioritas saya. Oke. Bagaimana Pak Nanang nanti akan mengawalinya? Yang mengawali dalam hal mungkin supaya anak bisa membimbing teman-temannya. Pertama, saya kumpulkan dulu Pak, kemudian akan saya beri pemahaman kepada mereka tentang manfaat dari model pembelajaran saya ambil di proses saya Pak. Nah, karena dengan hal ini mungkin anak-anak bisa lebih menerima, suasana kelas juga bisa lebih kondusif dan juga mengganggu teman-teman yang lain Pak. Karena anak-anak yang sudah bisa kita manfaatkan ini menjadi upaya untuk teman-temannya yang bisa untuk mengajari dalam menulis, memahami dan juga membaca. Kemudian seperti Pak Nanang sudah betul ya tadi ya. Apa Bapak nanti rencana sih? Ya, yang jelas saya selalu berkomitmen yang apa yang sudah saya rencanakan pasti akan saya laksanakan. Jadi saya akan mengumpulkan anak-anak yang sudah paham, sudah lancar membaca puisi. Saya akan arahkan mereka untuk mengajari teman-temannya mengikuti yang sudah saya jelaskan tadi Pak, itu menjadi supaya mereka, dan juga saya akan berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia tentunya karena beliau adalah tanggung jawab kita ini untuk mendiskusikan bagaimana cara beliau dalam mengajar membaca puisi dengan benar dan lebih efisien kan. Baik, luar biasa sekali ya percakapan kita kali ini. Saya menyimpulkan bahwasanya mungkin kalian bisa sangat luar biasa sekali pelajaran yang dapat kita ambil ya. Sudah bisa menyimpulkan hasil percakapan ini bahwasanya Pak Nanang sebenarnya sudah mampu menemukan solusinya sendiri atas masalah yang kita. Kemudian Pak Nanang juga setelah menemukan solusinya, Pak Nanang juga sudah berkomitmen atas pelaksanaan daripada solusi-solusi yang telah Pak Nanang buat tadinya untuk mengatasi masalah yang Pak Nanang saat ini. Kemudian setelah mendapatkan solusi dan Pak Nanang mulai komitmen, kira-kira bagaimana perasaan Pak Nanang saat ini setelah melakukan percakapan lagi ya, lagi kajian lagi. Jujur ya Pak, sebelum saya bertemu dengan Pak Dian, saya merasa resah, gelisah, dan halau juga Pak. Tapi setelah saya bertemu Pak Dian dan saya
bercakap-cakap, saya sharing-sharing dengan kalian, saya lanjut juga. Dari percakapan ini akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi belakangan ini, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dian karena sudah bersedia membantu saya dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Sama-sama Pak Nana ya, kita sama-sama saling diskusi, saling ngobrol, bertukar pikiran untuk memecahkan satu masalah yang kita hadapi bersama. Semoga dengan sesi coaching kita kali ini kita dapat mendapatkan pembelajaran yang baik. Ya, dan terima kasih atas waktunya dari Pak Nana telah meluangkan waktu untuk sesi coaching kali ini. Semoga permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nana dalam pembelajaran nantinya bisa terselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Pak Nana yang harus disampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ya, terima kasih. Kalau sudah ada yang harus disampaikan lagi, kita akhiri. Mungkin kita bisa kembali ke kelas masing-masing untuk tugas yang baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses ujian dari kajian dengan Pak Nana sudah berjalan dengan baik. Selamat Bapak yang sudah melaksanakan ujian ini tadi, telah melakukan ujian dengan baik, dengan lancar. Kemudian setelah saya amati ini, saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi. Apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang sudah direncanakan? Oke, berdasarkan catatan saya ini tadi, saya sudah ya insya Allah ya saya sudah sesuai ya, sesuai dengan indikator yang saya laksanakan, yang sudah saya buat, yang sudah saya harapkan, dan coaching sudah merasa ide-idenya dari memunculkan kreatif. Kemudian langkah-langkahnya yang diambil oleh coaching dengan masalah sudah jelas, kapan akan dilakukan, kemudian untuk rencana sudah terlihat dan sudah memunculkan ide-ide apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada di coaching. Baik, Pak Dian. Tadi saya juga sudah melakukan pengamatan jalannya ujian antara Pak Dian dan Pak Nanang. Yang saya amati sudah sesuai dengan alur delta, di mana ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, ada tanggung jawabnya. Dan saya juga sudah mendengarkan, Pak Dian sudah mendengarkan Pak Nanang, maupun Pak Nanang juga mendengarkan Pak Dian. Sama-sama kehadiran penuh dari keduanya sudah menciptakan sebuah kemitraan tersendiri. Jadi memang proses coaching yang baik harus terjalin komunikasi yang aktif di keduanya, bisa saling menggali dan bercerita begitu Pak Dian. Kemudian bagaimana pendapat Pak Dian sendiri tentang hasil dari proses coaching yang Pak Dian lakukan? Terima kasih Pak Dian atas pengamatannya. Dalam hal ini saya memang sudah mencoba untuk melaksanakan coaching dengan alur delta, dan saya sudah mencoba untuk menggunakan aktif. Kemudian saya sudah membuat daftar pertanyaan yang akan saya gunakan untuk penanganan, dan saya juga mencoba untuk sadar sepenuhnya, artinya apa yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan yang saya harapkan dan saya laksanakan. Kemudian Pak Dian, bagaimana rencana Pak Dian selanjutnya, terutama dalam pengembangan kompetensi apa yang sudah Bapak kembangkan selanjutnya nanti bagaimana? Sebetulnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi untuk membuat pertanyaan yang lebih
membuat nanti dari potensi yang ada pada coaching, sehingga coaching bisa merasa memiliki potensinya untuk mengatasi masalahnya. Jadi saya ingin menggali pertanyaan, bukan pertanyaan yang lebih mengeksplor coaching, kemudian agar nantinya ide-ide kreatif itu bisa muncul, potensi-potensi dari coaching bisa muncul untuk mengatasi masalah yang ada. Iya, luar biasa Pak Dian, mantap sekali rencana yang akan Pak Dian lakukan, yang akan Pak Dian kembangkan setelah melaksanakan proses coaching ini. Mudah-mudahan nanti Pak Dian bisa melaksanakan, bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi dari Pak Dian yang memiliki, tentunya yang bisa membawa manfaat kepada murid maupun kepada teman sejawat, dan dilancarkan segala urusan terutama dalam kegiatan pembelajaran. Begitu Pak Dian. Terima kasih Pak. Mungkin cukup apa yang sudah kita lakukan sore hari ini, pengamatan. Ada kekurangan atau ada lebihnya, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Dian. Sukses selalu untuk Pak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.